Cerita yang ke-289. Serial novel fiksi sastra dan bela diri. Pagoda Emas Pancer. Alam Phoenixmu. Juga termasuk dalam ini. Suara Ning Feixi seperti pedang tajam, penuh ancaman. Dia tidak sedang berdiskusi apapun dengan orang-orang di alam Phoenix. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia mengendarai kapal perang klan Cixi langsung ke istana Phoenix Ilahi, bahwa Ning Feixi tidak lagi menganggap serius alam Phoenix. Menurut pendapatku, alam Phoenixmu sudah lama menjadi kekuatan yang tidak tergantikan. Kau boleh menolak, tetapi nasibmu akan sama dengan sekte-sekte di Daozu, dibantai oleh kami. Dan menjadi sungai darah. Wosh! Aura dingin terpancar dari Ning Feixi, dan orang-orang kuat dari klan Cixi di belakangnya menghunus senjata mereka, meledak dengan niat membunuh. Ekspresi semua orang di alam Phoenix berubah lagi dan lagi. Ekspresi Feng Jiu sangat serius. Dia tahu bahwa klan Cixi akan berhadapan dengan alam Phoenix cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Bagaimanapun juga, alam Phoenix adalah bagian dari provinsi Beixiao, dan memiliki hubungan khusus dengan Ratu Taiyu Phoenix dan Kaisar Abadi Terlarang. Secara logika, Kaisar Abadi Cixi tidak akan melakukan apapun kepada mereka untuk saat ini, tetapi faktanya mereka salah. Itu salah besar. Selama mereka masih berhubungan dengan Xiao Nunu, Kaisar Abadi Cixi tidak akan membiarkan mereka pergi. Tentukan pilihanmu. Apakah kau ingin mengikuti kami dengan patuh? Atau kau ingin meninggalkan alam Phoenix yang dipenuhi mahiat? Ning Feixi mengeluarkan ultimatum terakhir. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Ada kemarahan yang hebat di mata semua orang di alam Phoenix. Kali ini, mereka benar-benar diganggu di depan pintu mereka. Feng Jiu menyipitkan matanya sedikit, dan berbisik kepada Yin Yaner di sampingnya, kita akan menahan orang-orang ini nanti, kamu bawa Ratu Phoenix dan pergi secepatnya. Hati Yin Yaner bergetar, tetua Feng Jiu, kamu. Feng Jiu jelas tidak berniat untuk menyerah, dan selagi masih ada kesempatan untuk bertarung, dia memilih untuk melindungi Ratu Taiyu. Namun, tepat ketika kedua belah pihak di ambang pertarungan, sebuah suara dingin terdengar. Aku ikut denganmu. Semua orang menatap pendatang baru itu. Ratu Taiyu Huang muncul di sudut koridor istana dengan wajah pucat. Dia tampak sangat lemah dan lebih kurus dari sebelumnya. Yang mulia Ratu. Yin Yaner berlari maju dengan cepat. Ratu Taiyu Huang berjalan perlahan. Dia menatap Ning Feixi dan berkata, aku akan pergi bersamamu ke klan Cixi, dan kalian semua tinggal saja. Feng Jiu, Yin Yaner dan yang lainnya terkejut. Yang pertama buru-buru berkata, Nona Ratu Phoenix, Anda tidak bisa. Ning Feixi tersenyum, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan? Taiyu Ratu Phoenix menjawab, saya tidak tahu, tetapi saya juga tahu bahwa Kaisar Abadi Cixi tidak berani membunuh saya secara pribadi. Jika saya bertarung sampai mati, saya khawatir Anda akan kesulitan menjelaskannya saat Anda kembali. Ning Feixi menyipitkan matanya. Dia ragu-ragu sebentar, lalu mengangkat alisnya, baiklah, ikutlah dengan kami. Nona Ratu Phoenix, jangan. Yin Yaner menghentikan pihak lain. Sejumlah pejabat tinggi di alam Phoenix juga mencoba menghalanginya. Ratu Taiyu Huang tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis pada Yin Yaner. Senyum ini penuh dengan kepahitan dan dia tampak sangat lesu sehingga membuat orang merasa tertekan. Setelah itu, Ratu Taiyu Huang, yang dipimpin oleh Ning Feixi dan kelompoknya, menaiki kapal perang terbang. Yin Yaner menggertakkan giginya, mata merahnya penuh dengan tekad, aku ingin pergi bersama Yang Mulia Ratu Phoenix. Sambil berkata demikian, dia pun mengikuti. Feng Jiu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan ketika keduanya dibawa pergi. Kutu kupret. Feng Jiu mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya berderak, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Seorang tetua dari alam Phoenix bertanya, Tetua Feng Jiu, apakah Anda benar-benar akan melihat mereka membawa pergi Ratu Phoenix? Tetua Feng Jiu, mari kita lawan mereka. Benar sekali. Tidak ada tempat bagi kita untuk bertahan hidup di Beixiaozu. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan mati. Melihat kerumunan yang marah, mata Feng Jiu penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah hening sejenak, Feng Jiu berkata, ayo kita pergi ke klan Cixi. Bahkan jika kita mati, kita harus menghadapinya bersama dengan Ratu Phoenix. Baiklah,
Aku akan menyiapkan kapal perang. Ayo pergi. Di kehampaan, 2 kapal perang terbang berlayar menuju ke arah klan Cixi satu demi satu. Di kapal perang di depan, Ning Feixi menatap Tai Yuhuang dengan sinis, kamu memiliki sekelompok bawahan yang setia. Mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka bersikeras mengikutimu sampai mati. Wajah Yin Yaner berubah, dan dia tanpa sadar melihat ke belakang. Saya melihat kapal perang terbang dari Phoenix Realm mengikuti di belakang. Itu tetua Feng Jiu dan yang lainnya, katanya. Namun, Ratu Tai Yuhuang tampak kesepian di wajahnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Kulitnya yang sudah cerah dan penampilannya yang kuyuh membuatnya tampak sedikit kusam. Yin Yaner menghela nafas, mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Beik Xiaozu, klan Cixi. Di dalam istana Cisen, banyak tokoh yang dipenjara di lapangan pengadilan yang besar. Aura kematian yang gelap menyelimuti kepala semua orang. Mereka semua diikat dengan rantai besi khusus. Semua orang tampak kesepian dan diliputi ketakutan. Yu Xiao, penguasa istana suci Xuan Yuan, Xuan Wang, penguasa sekte Xuan Yin, Zhou Chang, penguasa istana Ventian, dan yang lainnya ada di antara mereka. Semua orang tampak linglung, muka mereka berlumuran darah, karena jatuh dari posisi penguasa yang tinggi dan perkasa menjadi tawanan. Kepala keluarga Jiu Yue, Jiu Yue Qianhan, dan istrinya Lin juga dirantai. Beberapa orang terlibat karena Xiao Nunu, dan beberapa orang terkena dampak karena Jiu Yue Yuan. Bagaimanapun, Jiu Yue Yuan lah yang menyelamatkan Xiao Nunu dari Kaisar Abadi terlarang di saat-saat terakhir. Semua orang dikurung di lapangan penghakiman, seperti penjahat yang menunggu hukuman. Kenapa kau tidak melepaskanku juga? Aku tidak terima. Pada saat ini, seseorang di alun-alun kehilangan kendali atas emosinya. Orang ini ternyata adalah putra suci Taiyu dari istana suci Xuanyuan, Ji Guanlan. Ji Guanlan berambut acak-acakan dan berteriak dengan gigi terkatup, aku sudah lama diusir dari istana suci Xuanyuan, dan pria bernama Xiao itu merebut wanita yang kusiukai. Kenapa aku juga harus terlibat? Mentalitas Ji Guanlan benar-benar hancur. Sejak Xiao Nunu muncul, segalanya menjadi serba salah baginya. Bukan hanya Jiu Yue Yuan, yang telah lama dikaguminya, yang kabur bersama Xiao Nunu, tetapi bahkan semua orang di istana suci Xuanyuan berputar di sekitar Xiao Nunu. Tidak ada satupun hal baik yang terjadi padanya, dan dia tidak dapat kabur dari hal-hal buruk. Guanlan, pelankan suaramu. Zhou Songyin menarik pakaian Ji Guanlan, memberinya isyarat untuk tenang. Sebagai saudara terdekat Ji Guanlan, Zhou Songyin juga tak luput. Keduanya bersembunyi dengan baik di istana Ventian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pasukan klan Cixi akan langsung menyerang Dahusu. Tidak lama kemudian, semua sekte di Dahusu dilikuidasi satu demi satu. Istana suci Xuanyuan adalah target pertama, diikuti oleh sekte Xuanyin, keluarga Jiu Yue, dan kemudian Jiange. Karena murid Jiange, Yao Jianyun juga merupakan teman baik Xiao Nunu. Sejujurnya, istana surga yang terbakar tampaknya telah terluka karena kesalahan. Namun sebenarnya, entah itu luka yang tidak disengaja atau tidak, siapapun yang cermat dapat melihat bahwa alasan mengapa Kaisar Abadi Cixi melakukan ini adalah, di satu sisi, untuk menangkap Xiao Nunu, dan di sisi lain, untuk lebih mengendalikan Dahusu. Provinsi Beixiao sendiri tidak dapat lagi memenuhi ambisi Kaisar Abadi Cixi. Dengan kelicikan dan kemampuan yang dimiliki Kaisar Abadi Cixi, bagaimana dia bisa berkonsentrasi melakukan satu hal? Mengapa aku harus merendahkan suaraku? Ji Guanlan hampir menjadi gila. Dia berteriak sekeras-kerasnya, semua orang dari klan Cixi, keluarlah. Aku, Ji Guanlan, tidak ada hubungannya dengan Xiao itu. Paling-paling, kita hanya saingan cinta. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan telapak tangan tiba-tiba datang dari luar lapangan. Bang! Ji Guanlan terbanting ke tanah, darah bercampur gigi patah berhamburan keluar. Diam! Jika kau terus membuat keributan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Si pembicara adalah murid istana Cisen. Ji Guanlan tertawa terbahak-bahak, tawanya menggila, ayo. Datang dan bunuh aku. Zhou Songyin buru-buru mengingatkan pihak lain, Guanlan, berhenti bicara. Keluar, aku tidak ingin kau peduli padaku. Ji Guanlan tampaknya telah berubah menjadi jahat, dengan api di matanya.
Kemudian murid istana Cisen berjalan dengan tidak sabar dan langsung menginjak wajah Ji Guanlan. "Mengapa kau bicara omong kosong begitu banyak padahal kau adalah orang yang tidak berguna dan sekarat?" Urat-urat di leher Ji Guanlan menonjol dan geraman seperti binatang keluar dari tenggorokannya. "Berhenti." Pada saat ini, Yu Xiao, penguasa istana suci Xuan Yuan, berteriak dengan marah, "Jangan injak harga dirinya." Xuan Wang, Zhou Chang dan yang lainnya juga berdiri dan berkata, "Ya, bunuh dia jika kalian mau, jangan hina dia. Kami juga tidak berencana untuk hidup. Beri kami kematian yang cepat saja." Semua orang marah, dan mereka berjuang dengan rantai di badan mereka seperti binatang buas yang marah, membuat suara berderak. Pada saat ini, tekanan mengerikan seperti gunung turun dari langit. "Apakah kamu pikir kamu masih memiliki harga diri?" Suara itu memekakkan telinga seperti guntur. Detik berikutnya, tekanan kuat menyelimuti semua orang di lapangan pengadilan dan memaksa mereka untuk berlutut di tanah. Semua orang berteriak satu demi satu. Bahkan ada yang lututnya terbentur tanah dan patah. Swiss. Kemudian, sebuah sosok mendarat di panggung tinggi di sisi utara lapangan penghakiman. Sosok itu adalah Kaisar Abadi Cixi yang heroik. Kaisar abadi jahat yang berkobar menatap dingin ke arah orang-orang di depannya, seperti seorang kaisar yang mengendalikan hidup dan mati semua orang. "Hari ini, kalian semua akan mati." Suara dingin kaisar abadi jahat yang membara menyambar ke arah alun-alun penghakiman di depan bagaikan gelombang pasang. Rakyat yang sudah berada dalam tekanan luar biasa, tidak mampu bergerak. Nafas kematian langsung menembus jiwa setiap orang. Pada saat ini, semua orang tampaknya berhadapan langsung dengan Dewa Kematian. Banyak orang tiba-tiba panik. Beberapa bahkan mulai memohon belas kasihan. "Tuan Kaisar Abadi, tolong ampuni nyaweku. Tuan Kaisar Abadi, tolong ampuni nyaweku. Aku tidak ada hubungannya dengan Xiao Nunu. Itu sama sekali bukan urusan kami. Kami tidak ingin mati." Ada orang yang keras kepala, dan tentu saja ada orang yang lemah lembut. Ada yang tidak takut dengan kematian, dan tentu saja ada pula yang tidak berani menghadapi kepunahan. Tiba-tiba terdengar suara ratapan di lapangan penghakiman. Pada saat ini, sebuah kapal perang terbang yang megah mendarat di luar kota. Segera setelah itu, sekelompok penguasa istana Cisen, yang dipimpin oleh Ning Feixi, berjalan turun dari atas. Dan di belakang kerumunan itu, ada dua sosok, tak lain adalah Ratu Taiyu Huang, penguasa alam Phoenix, dan Yin Yaner. Semua orang di lapangan penghakiman memandang si pendatang baru. "Itu Ratu Phoenix. Itu Ratu Phoenix Taiyu, dia ada di sini. Nona Ratu Phoenix, tolong selamatkan kami." "Ya, tolong kami, aku belum ingin mati." "Nona Ratu Phoenix, tolong minta Kaisar Abadi terlarang untuk keluar dan memohon belas kasihan." Di mata semua orang, Ratu Phoenix Taiyu dan Kaisar Abadi terlarang adalah sosok yang luar biasa. Dan sekarang, Kaisar Abadi terlarang berada di istana Cisen. Selama Ratu Taiyu Huang bersedia memohon belas kasihan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat orang-orang yang mengemis, Yin Yaner mengalihkan pandangannya ke Ratu Taiyu Huang. Taiyu Huang memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tanpa menunjukkan gejolak emosi apapun. Yin Yaner menghela nafas tak berdaya. Ia berpikir dalam hati, orang-orang ini hanya tahu tentang masa lalu Ratu Phoenix dan tuannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Siapa yang bisa membayangkan betapa tersiksanya Ratu Phoenix saat ini? Ning Feixi datang di depan Kaisar Abadi Cixi. "Ayah, Ratu Taiyu Phoenix telah dibawa ke sini." Setelah mengatakan itu, Ning Feixi berbalik dan menatap ke arah pihak lain, matanya penuh dengan godaan. Kaisar Abadi Jahat berkobar berkata dengan tenang, "Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk meminta pendapatmu tentang metode apa yang harus kugunakan untuk mengeksekusi mereka selanjutnya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun penghakiman tiba-tiba merasa panik. Ekspresi ketakutan yang mendalam tampak di wajah semua orang. Mungkinkah alam Phoenix dan istana Cisen telah bergabung? Jika demikian halnya, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, balasan dari Ratu Taiyu Huang memberi semua orang di lapangan penghakiman secercah harapan untuk bertahan hidup. "Biarkan mereka pergi," Ratu Taiyu Huang berkata. Suaranya lembut dan dingin, memperlihatkan kelemahan. "Hei,
Kaisar Abadi Cixi mensibir, dia berkata dengan ringan, aku memintamu untuk datang, tetapi tidak untuk memohon belas kasihan bagi mereka. Kamu seharusnya bersyukur, jika bukan karena Kaisar Abadi yang terlarang, yang pertama akan kuhancurkan adalah istana Shen Huangmu. Ratu Taiyu Huang masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia menatapnya dan berkata, aku akan menukar sesuatu denganmu. Oh, Kaisar Abadi Cixi menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, apa itu? Hidupku. Wow, begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin menjadi gempar. Wajah Yin Yaner berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, Nyonya Ratu Phoenix, jangan seperti ini. Kaisar Abadi jahat berkobar tersenyum main-main, hidupmu sebagai ganti nyawa orang-orang ini. Ya, gunakan hidupku sebagai ganti nyawa mereka. Apa yang dikatakan Ratu Phoenix Taiyu membuat semua orang di alun-alun penghakiman semakin terkejut. Ning Feixi, yang berdiri di samping Blazing Evil Immortal Emperor, mensibir dan berkata, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah hidupmu seberharga itu? Ratu Taiyu Huang mengabaikan Ning Feixi. Dia masih menatap Kaisar Abadi jahat api, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau ingin aku mati, tetapi kau tidak bisa membunuhku dengan tanganmu sendiri, jadi kau ingin aku mati sendiri. Bukankah situasi ini persis seperti yang kau inginkan? Hah! Kaisar Abadi jahat api menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin melintas di sudut matanya. Memang, apa yang dikatakan Ratu Taiyu Huang menjadi kenyataan. Dia berharap Ratu Taiyu Huang akan mati. Hanya ketika dia mati, dia dapat sepenuhnya mengendalikan Kaisar Abadi terlarang. Meskipun Kaisar Abadi terlarang sekarang dikendalikan oleh Kaisar Abadi jahat yang berkobar, Ratu Taiyu Huang masih merupakan bahaya yang tersembunyi. Aku sangat berharap kau mati. Selama kau mati, aku tidak akan khawatir. Tapi kau salah. Bukannya aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku hanya ingin melihat apakah kematianmu dapat membangkitkan hati nurani Kaisar Abadi terlarang. Bisakah kematianmu membangkitkan hati nurani Kaisar Abadi terlarang? Bagi orang lain, kalimat ini mungkin kedengarannya tidak terlalu efektif, tetapi di telinga Ratu Taiyu Huang dan Yin Yaner, kalimat ini memiliki kekuatan membunuh yang tak terlihat. Jangan! Yin Yaner buru-buru menggelengkan kepalanya, Nyonya Ratu Phoenix, jangan pertaruhkan nyawamu. Kaisar Abadi jahat berkobar menatap Ratu Taiyu Phoenix dan berkata-kata demi kata, jika kau berhasil, Kaisar Abadi terlarang mungkin akan mendapatkan kembali hati nuraninya dan bahkan lepas dari kendaliku. Jika kau gagal, Kaisar Abadi terlarang tidak akan pernah kembali. Tidak, jangan percaya padanya. Yin Yaner ketakutan. Dia bergegas maju, Nyonya Ratu Phoenix, jangan tertipu olehnya lagi, jangan percaya padanya lagi, dan jangan melakukan hal-hal bodoh. Sebelum Yin Yaner bisa memegang Ratu Taiyu Phoenix, Ning Feixi melangkah maju dan menamparnya. Kembalilah. Apa hakmu untuk berteriak di sini? Bang! Yin Yaner jatuh 7 atau 8 meter jauhnya, dengan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kaisar Abadi jahat yang berkobar tersenyum dingin, ngomong-ngomong, untuk syarat yang baru saja kau ajukan, aku juga setuju denganmu. Selama kau mati, aku akan membiarkan orang-orang ini pergi. Semua orang di lapangan pengadilan tiba-tiba menjadi gugup. Beberapa menggelengkan kepala, sementara yang lain tetap diam. Anehnya, Ratu Taiyu Huang sama sekali tidak ragu-ragu. Dia hanya mengangkat tangan gioknya sedikit dan menggerakkan kelima jarinya. Swiss! Sebuah pedang panjang yang berayun dengan cahaya merah muncul di tangannya. Aku harap kau menepati janjimu. Tentu saja. Kaisar Abadi jahat berkobar mensibir dengan puas. Kemudian, Ratu Taiyu Huang meletakkan pedang di bahunya dan mendekatkannya ke leher putih itu. Tidak, jangan. Yin Yaner benar-benar panik. Tiba-tiba dia berlutut ke arah istana Cisen. Dia berteriak keras, Tuan, bangun, bangun, Ratu Phoenix tidak boleh mati, dia tidak boleh mati. Wajah Yin Yaner dipenuhi air mata dan dia sangat sedih. Pada saat ini, dia tampaknya mengerti bahwa Ratu Taiyu Huang tidak ingin hidup sama sekali, dan tujuan kedatangannya ke sini adalah mencari kematian. Ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Abadi terlarang dan Xiao Nunu bukanlah orang yang sama, hatinya terasa mati. Selama kurun waktu ini, dia hidup seperti zombie setiap hari.
Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan jika hati nurani Kaisar Abadi terlarang dibangunkan olehnya, Ratu Taiyuhuang tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Seperti yang dikatakan Ratu Taiyuhuang kepada Yin Yaner, dia tidak tahu. Bisakah dia mengatakan siapa yang dia cintai? Tuan, Yin Yaner berlutut di tanah dengan darah di dahinya, cepat kembali. Jeritan Yin Yaner membuat semua orang di Daozu di lapangan pengadilan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, tidak ada pergerakan di belakang istana Chisen. Ning Feixi mensibir dengan nada menghine, jangan buang-buang energimu. Kaisar Abadi terlarangmu tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya. Kalimat ini benar-benar mematahkan dan menyayat hati. Ratu Taiyuhuang tersenyum sedih, dan pedang panjang di tangannya menebas tenggorokannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sebuah adegan dari masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Itu terjadi di taman belakang istana Shenhuang. Tidak lama setelah Ratu Taiyuhuang terluka oleh Kaisar Abadi berwajah seribu, seorang tokoh muda dengan temperamen dingin memegang tangannya dan berkata kepadanya, "Tunggu aku di sini, aku akan pergi dan membunuhnya." Sejak saat itu, kalimat ini telah terukir dalam di lubuk hati Ratu Taiyuhuang. Saya mengerti. Ratu Taiyuhuang memejamkan matanya dalam-dalam, dan setetes air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Namun, pada saat ini, duar, sebuah sambaran petir meledak di langit di atas 9 langit. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, angin bertiup kencang dan awan melonjak, dan kekuatan agung turun ke istana Chisen. Dia tidak peduli dengan hidup atau matinya, aku akan mengurusnya. Swiss. Kemudian, energi pedang menembus kehampaan dan secara akurat mengenai pedang panjang di tangan Ratu Taiyuhuang. Dengan suara ding yang keras, pedang panjang di tangan Ratu Taiyuhuang langsung terlempar. Semua orang di istana Chisen terkejut. Kaisar Abadi Cixi, Ning Feixi, dan semua orang di lapangan penghakiman semuanya menatap ke langit. Dalam kehampaan, sesosok muda yang memegang Tai Sang Feng Hua, seperti dewa yang turun dari surga, tiba-tiba muncul di awan. Ratu Taiyuhuang menggigil, "Untuk apa kau kembali?" Yin Yaner, yang wajahnya berlumuran darah, juga terkejut, "Tuan, Tuan." Wajah Ning Feixi penuh dengan es. Tanpa berkata apa-apa, dia berteriak keras, "Pencuri Xiao, kau berani kembali untuk mati, bunuh dia untukku." Ya, dalam sekejap, puluhan orang kuat dari klan Cixi melompat dan membunuh Xiao Nunu di kehampaan. Pada saat yang sama, Ning Feixi juga melompat dan bergegas keluar bersama semua orang. Dia membenci Xiao Nunu sampai ke akar-akarnya, dan tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya begitu mereka bertemu. Xiao Nunu menatap semua orang dari atas, dengan tatapan menggoda seolah sedang melihat sekelompok semut. "Kau mencari kematianmu sendiri." Setelah berkata demikian, Tai Sang Feng Hua melambaikan tangannya ke bawah. Dentang. Tiba-tiba, aliran energi pedang berwarna tinta menebas ke bawah. Energi pedang ini seperti bulan sabit raksasa, mencabik-cabik ruang dimanapun ia berada. Puluhan orang kuat dari klan Cixi belum bereaksi sebelum mereka semua dipotong-potong menjadi kabut darah. "Apa?" Ning Feixi terkejut. Semua orang yang hadir sama-sama terkejut. Dentang. Energi pedang yang luar biasa melewati mata Ning Feixi, dan kemudian dengan suara bang yang keras, energi pedang jatuh ke tanah di bawah, dan jurang yang sangat besar muncul di bumi, dan istana Chisen tampaknya terbelah menjadi dua. Ning Feixi dalam kehampaan, setelah trans singkat, menyaksikan badannya terbelah menjadi dua. Apa ini? Energi pedang memenuhi langit dan bumi, memandang ke segala arah dengan aura yang mendominasi. Ning Feixi, putri Kaisar Abadi jahat yang berkobar, menatap badannya dengan kaget. Badannya seperti selembar kertas yang dipotong, terbelah menjadi dua di kehampaan, dan perlahan terbelah menjadi dua bagian. Setelah trans, dia dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencoba mengulurkan tangan dan memegang bagian bawah pinggangnya, tetapi tidak berhasil. Badannya seperti dua perahu kecil yang dipisahkan oleh haluan dan buritan, perlahan hanyut, dan akhirnya jatuh tak berdaya. "Ah!" Ning Feixi tidak langsung mati, dia menjerit melengking. Hujan darah merah melayang di kehampaan, persis seperti nasibnya saat itu, amat menyedihkan. Ledakan. Semua orang di istana Chisen membelalakan mata mereka. "Yu Xiao,
penguasa istana suci Xuanyuan, Xuanwang, penguasa sekte Xuanyin, Zhou Chang, penguasa istana Ventian, dan yang lainnya semua membuka mata lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pedang ini sungguh mengejutkan. Kaisar abadi jahat yang berkobar-kobar juga memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya, dengan kemarahan yang dalam di matanya. Kau kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Kaisar abadi Cixi. Melihat Ning Feixi yang terpotiong menjadi dua bagian dalam kehampaan, niat membunuh yang tak berujung tiba-tiba melonjak dari badan Kaisar abadi Cixi. Xiao Nunu, kau pencuri kecil, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Duar. Tiba-tiba, kekuatan abadi yang dahsyat meledak dari badan Kaisar abadi Cixi. Xiao Nunu mensibir, ingin mencabik-cabikku. Hei! Nada bicaranya tiba-tiba berubah, dan cahaya keemasan suci bersinar di mata Xiao Nunu. Kemudian, dia berteriak keras, berlututlah. Suara berlutut memekakkan telinga, dan kemudian ledakan yang keras meledak di istana Cisen. Detik berikutnya, Kaisar abadi Cixi benar-benar berlutut. Apa? Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di istana Cisen. Yu Xiao, penguasa istana suci Xuanyuan, Xuanwang, penguasa sekte Xuanyin, Zhou Chang, penguasa istana Ventian, dan yang lainnya hampir menjulurkan mata mereka. Apa ini? Apa yang terjadi? Xiao Nunu menekan Kaisar abadi Cixi hanya dengan menggunakan auranya. Mengejutkan. Terkejut. Pemandangan di hadapan semua orang benar-benar sangat mengejutkan. Kaisar abadi jahat yang berkobar bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dan hanya berlutut di tanah. Sudah sejauh mana kultivasi Xiao Nunu? Pikiran Yin Yaner juga kosong. Dia menatap kosong ke arah Ratu Taiyu yang tidak jauh, yang mulia Ratu, Tuan Muda. Ratu Taiyu juga berdiri di sana dengan linglung. Bahkan dia pun terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Apa yang terjadi pada saat ini sungguh di luar dugaannya. Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan berhembus kencang. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, bagaikan dewa. Dia menatap dingin ke arah Kaisar abadi Cixi yang berlutut di tanah. Aku pernah berkata bahwa ketika aku, Xiao Nunu, kembali, itu akan menjadi hari ketika klan Cixi-mu akan hancur. Hari ini, aku akan memastikan bahwa seluruh klanmu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian, tekanan mengerikan yang mengguncang dunia dilepaskan ke segala arah. Aura ini, setidaknya berada di puncak alam Kaisar abadi. Yu Xiao, penguasa istana suci Xuanyuan berseru. Alam Kaisar abadi. Puncaknya. Beberapa kata sederhana itu bagaikan palu berat yang menghantam dada setiap orang, menyebabkan setiap orang merasa tercekik. Puncak kerajaan Kaisar abadi. Kaisar abadi Cixi membelalakan matanya, bagaimana ini mungkin? Terakhir kali Xiao Nunu kabur, dia masih dalam tahap awal alam Kaisar abadi. Sudah berapa lama sejak saat itu, dan dia telah mencapai puncak alam Kaisar abadi. Di mana di dunia ini bisa ada kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Tepat ketika semua orang sangat terkejut, guntur yang memekakkan telinga terdengar lagi di atas 9 langit. Klan Cixi, klan biasa, benar-benar ingin menguasai dua negara besar baik Xiaozhou dan Daozhou, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Duar. Kemudian, langit dipenuhi dengan cahaya dan awan yang tersebar, dan sosok-sosok yang memancarkan aura kuat tiba-tiba muncul di langit. Ya dewa, ada lagi orang kuat di puncak alam Kaisar abadi. Zhou Chang, penguasa istana pembakaran surga, berseru. Orang-orang lain di istana Cisen mulai melompat ketakutan. Wajah Kaisar abadi jahat berkobar menjadi pucat. Tuan, siapa Anda? Dengarkan baik-baik, saya dari klan Lin. Lin Heyu. Suara gemuruh itu memekakkan telinga dan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Kerumunan di bawah menjadi kacau. Klan Lin. Mungkinkah itu klan Lin dari Tianshengsu? Itu sudah pasti. Selain klan Lin itu, di mana lagi ada klan Lin lainnya? Di lapangan pengadilan, kepala keluarga Jiu Yue Qianhan, dan istrinya Lin saling memandang dan melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Itu adalah leluhur keluarga Lin. Lin terkejut. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di langit di atas sisi lain istana Cisen. Kau dari klan Cixi, kan? Berani sekali kau sampai berani menangkap putriku, Lin Bo.
Apa kau percaya aku bisa membuat istana Chisenmu menjadi sungai darah? Lin Bo. Ketika mendengar suara itu, badan Lin bergetar hebat, dan dia melihat ke arah suara itu dengan panik. Ayah! Seketika air mata Lin pun mengalir. Lelaki itu jelas-jelas adalah penguasa sisa mansion klan Lin, Lin Bo. Dia juga ayah kandungnya. Jiu Yue Qianhan juga sangat gembira. Dia berkata, lihat, Yuaner juga ada di sini, Yuaner juga ada di sini. Lin menangis terseduh-seduh. Tidak hanya Jiu Yue Yuan, dia juga melihat kakak tertuanya Lin Qiong Yuan, kakak keduanya Lin Qiong-shan, dan bahkan anak-anak kakak keduanya, Lin Mu dan Lin Yue. Mereka semua ada di sini. Ayah, kakak laki-laki, dan saudara laki-laki kedua semuanya ada di sini. Di ujung lain dari lapangan penghakiman, pemimpin sekte Suanyin Xuanwang sedang melihat banyak orang kuat dari klan Lin yang muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga melihat sosok Jiu Yue Yuan di antara kerumunan Yuaner. Ayah, ibu, guru. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Setelah berkata demikian, Jiu Yue Yuan terbang dan melesat ke angkasa yang lebih tinggi. Dengan busur ilahi bulan guntur di tangan, dia segera membengkokkannya menjadi bulan purnama. Bas! Cahaya terang itu menyebar seperti sayap hantu, dan September kita melepaskan anak panah. Dalam sekejap, kekuatan anak panah itu terbagi menjadi anak panah kecil yang tak terhitung jumlahnya, lalu anak panah itu menghujani, melesat menuju Judgment Square di bawah. Saya melihat setiap anak panah mengenai rantai besi dengan ketepatan yang luar biasa. Bang! 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 Satu demi satu, rantai besi yang memenjarakan penduduk Daozu putus oleh anak panah. Pada saat ini, penduduk Daozu tampaknya telah terlahir kembali. Aku bebas, hahaha, kita selamat, Guanlan, kita selamat. Kita tidak perlu Mah Tei. Zhou Songyin memeluk Ji Guanlan di sampingnya dengan gembira. Namun, Ji Guanlan menatap posisi Jiu Yue Yuan dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan seperti dewi yang tiada tara, dan Ji Guanlan seperti setitik debu yang menatapnya. Satu-satunya orang di antara seluruh hadirin yang dapat menandinginya adalah sosok yang mendominasi yang tampak seperti dewa yang turun dari surga. Semua orang di Daozu telah dibuka segelnya. Klan Cixi sedang menghadapi bencana. Kaisar abadi jahat yang berkobar-kobar memandang banyak orang kuat dari klan Lin dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ini belum berakhir. Yang lebih mengejutkan lagi akan terjadi. Raungan. Menangis. Raungan bergema di langit, dan energi iblis yang luar biasa menutupi langit dan matahari. Di atas langit istana Chisen, satu demi satu bayangan iblis yang tak tertandingi muncul. Seorang kaisar abadi Cixi berani memprovokasi Tuan Xiao Nunu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petir emas meledak di langit. Yang pertama muncul adalah Golden Winged Rock. Ia langsung menyerbu ke istana Chisen seperti sinar guntur emas. Sebuah jurang besar terbelah di bumi. Semua bangunan di depan terbelah menjadi dua, dan semua orang di istana Chisen di depan terbunuh. Kemanapun Golden Winged Rock pergi, hujan darah pun turun. Semua orang yang hadir terkejut. Dapeng bersayap emas, itu adalah dapeng bersayap emas, binatang peri kuno yang legendaris. Dan dia juga orang yang kuat di puncak alam Kaisar Peri. Burung rok bersayap emas, itu burung rok bersayap emas. Pria super kuat lainnya di puncak alam Kaisar Abadi. Semua orang di istana Chisen jatuh ke dalam keadaan kesulitan berpikir, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanapun burung rok bersayap emas itu pergi, istana Chisen hampir terbelah dua. Jejak darah merah tertinggal di sepanjang jalan. Orang-orang dari klan Cixi sama sekali tidak dapat menghentikan dampak dari Golden Winged Rock. Itu seperti bilah cahaya keemasan. Siapapun yang menyentuh Golden Winged Rock akan tercabik-cabik atau terpotiong menjadi dua. Terdengar ratapan di istana Chisen. Mata Kaisar Abadi jahat berkobar terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang mitologi kuno seperti burung rok bersayap emas pun muncul? Dan, dia baru saja menyebut Xiao Nunu Tuan Xiao Nunu. Raungan. Sebelum semua orang bisa bereaksi,
raungan binatang buas lain yang menggema hingga ribuan mil meledak di langit di atas istana Chisen. Kemudian, seekor binatang raksasa berwarna putih dengan temperamen yang elegan dan kemuliaan yang tak tertandingi muncul di hadapan semua orang. Bai Ze. Ya dewa, itu Bai Ze. Binatang peri kuno lainnya telah tiba. Dan auranya sama sekali tidak lebih lemah dari burung rok bersayap emas. Mungkinkah itu binatang peri kuno lainnya di puncak alam Kaisar Abadi? Kamu bilang itu tidak lebih lemah dari burung rok bersayap emas, jadi pasti begitu. Kemunculan Bai Ze sekali lagi memicu kekuatan surga yang luar biasa. Bersamaan dengan kilat dan guntur, kekuatan iblis yang besar melonjak keluar dari badan Bai Ze. Kami di sini hari ini atas perintah Tuan Xiao Nunu untuk menekan dan membunuh klan Cixi. Kalian, bersiaplah untuk mati. Saat dia berbicara, kaki depan Bai Ze mengumpulkan sejumlah besar api platina, lalu cakarnya jatuh. Bas! Kekosongan itu terpelintir dan ruang hancur, dan 5 bayangan cakar yang mengerikan menyerbu ke dalam istana Chisen. Duar! Bumi terus berguncang dan bangunan-bangunan riyuntuh, disertai dengan teriakan melengking. Orang-orang dari klan Cixi yang diselimuti oleh cakar binatang buas Bai Ze langsung hancur menjadi pasta daging. Itu masih merupakan pemandangan yang mengerikan. Ini masih merupakan momen keputusasaan. Orang-orang klan Cixi begitu ketakutan sehingga mereka kehilangan semua kesombongan mereka sebelumnya. Dan semua orang di Daozu tercengang. Kali ini, mereka mendengar dengan jelas bahwa Bai Ze memanggil Tuan Xiao Nunu. Yu Xiao, apa yang terjadi? Zhou Chang, penguasa istana surga terbakar, memandang penguasa istana suci Xuanyuan. Yu Xiao juga bingung, aku tidak tahu. Bukankah Xiao Nunu dari istana suci Xuanyuanmu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Jika itu di masa lalu, Yu Xiao pasti akan menyombongkannya, dan bahkan jika dia tidak tahu, dia akan memaksakan diri untuk membayangkannya, tetapi kejutan berturut-turut membuatnya bingung. Baik Dapeng bersayap emas maupun Bai Ze, mereka dapat dengan mudah menghancurkan istana suci Xuanyuan miliknya. Keberadaan yang begitu kuat bersikeras memanggil Xiao Nunu dengan sebutan Tuan Xiao Nunu. Orang-orang di istana suci Xuanyuan bahkan tidak dapat membayangkannya. Raung. Kemudian, sosok putih lain terbang di atas istana Chisen. Siapakah Kaisar Abadi jahat yang berkobar? Dia bahkan berani menyinggung bosku Xiao Nunu. Berani sekali dia. Semua orang kembali menatap ke langit. Itu seekor kilin. Dan itu adalah kilin seputih salju. Meskipun auranya tidak sekuat Dapeng bersayap emas dan Bai Ze, itu juga merupakan binatang peri kuno. Kemudian, Dewa Ular Penyihir, Iblis Bunga, dan binatang tingkat Kaisar peri kuno lainnya turun ke istana Chisen satu demi satu. Aura iblis yang mengerikan membuat semua orang yang hadir ketakutan. Di luar istana Chisen, ada pasukan monster besar berkumpul. Mereka seperti lautan iblis, menghalangi semua jalan keluar istana Dewa Berkobar. Hahaha, sungguh meriah. Suara tawa yang keras terdengar di kehampaan, dan seorang Taois dengan tatapan abadi muncul dari udara tipis. Sang Tao memegang pedang kayu di satu tangan dan cermin antik di tangan lainnya, memberikan orang-orang perasaan seperti seorang pertapa. Siapakah orang ini? Semua orang di Daozu dipenuhi dengan pertanyaan. Aku kenal dia. Kemudian, seorang pria dari Daozu melompat keluar dan berkata dengan penuh semangat, aku kenal dia adalah Taois Xuanjian, aku bertemu dengannya saat aku bepergian 100 tahun yang lalu. Oh, Taois Xuanjian. Aku belum pernah melihatnya, tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia adalah pria kuat lainnya di puncak alam Kaisar Abadi. Mereka semua adalah pria kuat. Mereka semua besar. Begitu banyak makhluk mengerikan datang ke istana Chisen yang besar sekaligus. Lin Heyu, leluhur klan Lin, berteriak kepada Master Xuanjian dari kejauhan, Xuanjian, kamu terlambat. Master Xuanjian tertawa, lalu menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, Tuan Muda Xiao, saya bergegas ke sini begitu menerima berita itu. Saya tidak berani menunda sama sekali di jalan, tetapi saya masih sedikit terlambat. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda Xiao. Mendengar nada suara Master Xuanjian, keterkejutan di hati orang-orang di Daozu berlipat ganda. Bahkan Tuan Xuanjian harus memanggilnya Tuan Xiao dan meminta pihak lain untuk tidak menyalahkannya.
Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Heyu mengambil alih kata-kata Master Xuanjian dan berkata, "Jangan khawatir, Master Xiao, kami bukanlah orang yang pelit." Xiao Nunu juga mengangguk sedikit kepada Master Xuanjian. Lin Heyu, Xuanjian Zhenren, Golden Winged Dapeng, Bai Ze, Lin Qinhan, Wu Snakegat, Flower Demon. Begitu banyak kaisar abadi yang kuat semuanya datang ke istana Qisen. Pemandangan itu begitu luar biasa sehingga membuat orang kehilangan kemampuan untuk berpikir. Siapa yang mengira bahwa barisan ini semua ada di sini untuk membantu Xiao Nunu? Apa yang bisa digunakan istana Qisen untuk melawan? Apa yang digunakan kaisar abadi jahat berkobar untuk menanggungnya? Nyonya Ratu Phoenix, lihat. Yin Yaner bergegas ke sisi Ratu Taiyu. Dia terkejut sekaligus senang, mereka semua adalah orang-orang tuan muda. Kita tidak perlu takut. Pada saat ini, masih ada darah di wajah Yin Yaner. Baru saja dia berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan dari tuannya, tetapi tuannya tidak muncul, dan tuannya kembali. Ratu Taiyu Huang mengerutkan bibir merahnya. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dan di luar istana Qisen, ada kapal perang terbang yang terparkir. Itu adalah kapal perang Phoenix Realm. Feng Jiu dan tetua tingkat tinggi lainnya dari istana Phoenix Ilahi juga tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Begitu banyak kaisar abadi yang kuat. Ini pertama kalinya aku melihat mereka dalam hidupku. Siapakah Tuan Xiao Nunu? Siapa identitas aslinya? Mengapa dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang kuat? Aku tidak tahu, aku juga tidak tahu. Feng Jiu memiliki ekspresi rumit dan mengepalkan tinjunya. Meskipun tidak seorang pun tahu bagaimana Xiao Nunu berhasil mengumpulkan begitu banyak kaisar abadi yang kuat, dapat dipastikan bahwa kaisar abadi Cixi benar-benar telah mencapai akhir kali ini. Aura mengerikan memenuhi langit dan bumi. Tepat ketika semua orang mengira ini adalah barisan terkuat, tekanan yang lebih kuat menyelimuti seluruh klan Cixi. Tunggu, ada master lain. Apa? Aura ini lebih kuat dari aura leluhur klan Lin, Golden Winged Rock, dan Master Xuanjian. Duar. Awan gelap yang bergulung-gulung itu seperti naga ajaib kuno yang menghadap ke dunia. Pasukan monster di dalam dan luar istana Qisen mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Snow Kilin terkekeh, pertunjukan sesungguhnya akan segera tiba. Lin Heyu, Master Xuanjian, Lin Qinhan, Xiao Nunu dan yang lainnya semua melihat ke arah langit di depan. Lalu sang Dewa Binatang, penguasa segala monster, tiba. Dewa Binatang, penguasa segala monster, akan datang. Kartu sungguhan akan segera hadir. Pada saat ini, semua orang di istana Qisen jatuh ke dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya orang-orang dari klan Cixi, tetapi juga orang-orang dari pasukan utama di Daozu, juga menjadi pucat. Aura macam apa ini? Tidak, aku tidak tahu. Tapi auranya sangat kuat. Siapa orang ini? Energi iblis yang kacau mengamuk di antara langit dan bumi. Di kehampaan, sosok kekar setinggi hampir 2 meter muncul di hadapan semua orang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan mulut persegi dan hidung lebar. Rambutnya yang panjang berwarna merah darah sangat mempesona dan pupil vertikalnya yang unik memperlihatkan cahaya hijau dingin. Badan bagian atasnya terbuka tanpa sehelai kain pun yang menutupinya. Otot-ototnya yang kuat mengandung daya ledak yang besar, dan kulitnya yang putih ditutupi dengan pola-pola hewan yang unik. Sosok inilah, pada saat ini, yang memancarkan aura iblis mengerikan yang dapat menekan segalanya. Lin Heyu, Master Xuanjian, Lin Qinhan dan yang lainnya semua memandang pendatang baru itu dengan heran. Sejujurnya, bahkan mereka tidak menyangka bahwa Dewa Binatang akan datang sendiri. Dari sini, dapat diketahui bahwa di mata Dewa Binatang, Xiao Nunu sudah dianggap sebagai rekan yang amat penting. Jika tidak, pihak lain tidak akan mengirim begitu banyak pejuang iblis tingkat atas, apalagi datang ke provinsi Beixiao secara langsung. Terakhir kali pengerahan pasukan dalam skala besar seperti ini dilakukan adalah saat Yingwei, putri Dewa Binatang, ditangkap. Semua orang di istana Qisen ditekan sampai mereka tidak bisa bergerak. Bahkan orang-orang dari alam Phoenix di luar kota merasakan seperti ada gunung yang menekan pundak mereka. Momentum ini sangat kuat. Tetua Feng Jiu mengepalkan tangannya,
menatap langit di depan, dan mengucapkan kata demi kata, alam kaisar abadi telah lengkap. Wajah semua orang di alam Phoenix di belakangnya berubah drastis. Pada saat yang sama, keributan di Istana Dewa Berkobar menjadi semakin intens. Aura ini menunjukkan bahwa dia telah mencapai alam kaisar abadi yang sempurna. Suara Yu Xiao, penguasa Istana Suci Xuanyuan, bergetar. Pemimpin Sekte Xuanyin Xuanwang dan pemimpin Istana Ventian Zhou Chang juga mengangguk. Benar sekali. Aura orang ini jauh lebih kuat daripada leluhur klan Lin, Xuanjian Zhenren dan yang lainnya. Dia pasti berada di alam kaisar abadi yang sempurna. Sudah berapa lama Xiao Nunu meninggalkan Baek Xiaozu? Mengapa dia tiba-tiba mengenal begitu banyak penguasa alam kaisar abadi? Ini tidak mengejutkanku. Yang benar-benar mengejutkanku adalah para penguasa alam kaisar abadi ini sangat menghormatinya. Jika kemunculan orang-orang kuat seperti Lin Heyu, Xuanjian Zhenren, Dapeng Bersayap Emas dan yang lainnya telah membuat klan Cixi kehilangan harapan, maka kedatangan Dewa Binatang akan menggandakan keputusasaan mereka. Kaisar abadi jahat yang berkobar masih berlutut di tanah. Dia juga bingung. Benar-benar membingungkan. Dia tidak percaya bahwa Xiao Nunu memiliki latar belakang yang mengerikan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Mata Kaisar abadi Cixi memerah. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Ratu Taiyu Huang yang tidak jauh dari sana. Siapa dia? Di mana kamu menemukan orang seperti itu? Ratu Taiyu Huang memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap Kaisar abadi Cixi dengan dingin. Apakah kamu panik? Kamu terlihat sangat menyedihkan sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa Ratu Taiyu Huang adalah orang yang paling membenci Kaisar abadi Cixi. Dia melanjutkan, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya, kamu pikir kamu pintar, tetapi pada akhirnya, kamu tetap berakhir dengan kehancuran seluruh keluargamu. Yin Yaner juga sangat lega. Dia menunjuk ke suatu arah dan berkata, lihatlah putrimu Ning Feixi, dia belum mati. Tetapi cara dia berjuang sangat menyegarkan untuk ditonton. Kaisar abadi Cixi menunjukkan ekspresi yang ganas, kalian berdua kutu kupret, kalian mencari kematian. Kaisar abadi Cixi, yang meledak karena marah, benar-benar berdiri dari tanah dengan paksa dan kemudian memanggil pisau besar. Inilah senjata yang dimiliki oleh Blazing Evil Immortal Emperor, senjata abadi tingkat 9, Blazing Gold Holy Flame Sword. Aku akan membunuh kalian berdua dulu, dasar kutu kupret. Seketika, Kaisar abadi jahat berkobar mengayunkan pedangnya ke arah mereka berdua. Namun, pada saat berikutnya, sosok emas seperti dewa turun dari langit. Duar. Pedang api suci emas berkobar menebas sosok emas itu dengan keras. Terjadi ledakan dahsyat, api berkobar, dan serpihan puing besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan tinggi ke angkasa. Pupil mata Kaisar abadi jahat berkobar bergetar, wajahnya dipenuhi kengerian. Pedang api suci emas berkobar menebas badan Xiao Nunu, namun tidak dapat melukainya sama sekali. Badan Xiao Nunu bagaikan batu yang tidak bisa dihancurkan, dan bila pisau api suci emas berapi-api tidak bisa meninggalkan jejak sedikit pun padanya. Tuan muda, mata Yin Yaner berbinar. Ratu Taiyu Huang mengepalkan tangan gioknya, merasakan emosi campur aduk dalam hatinya. Xiao Nunu berdiri di depan kedua wanita itu, menatap Kaisar abadi Cixi dengan mata dingin penuh penghinaan. Apakah kau pikir kau masih bisa menyakiti mereka? Kau sekarang rapuh di hadapanku. Ejekan. Ejekan yang paling langsung. Amarah Kaisar abadi jahat api membuncah, dan gigi belakangnya hampir patah. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku seharusnya membunuhmu. Xiao Nunu mengangkat sedikit ejekan di sudut mulutnya, kamu salah, bukan karena kamu tidak ingin membunuhku, tetapi kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Kutu kupret, aku akan memotiongmu menjadi beberapa bagian. Kemudian, Kaisar abadi jahat api mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bersama dengan kekuatan keabadian dan kekuatan spiritualnya sendiri, dia mengintegrasikan semuanya ke dalam pedang api suci emas api. Momentumnya mencapai puncaknya pada saat ini. Mati. Pukulan sekuat tenaga. Pukulan karena marah. Akan tetapi, Xiao Nunu bahkan tidak berusaha menghindar atau berkedip. Duar. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di antara langit dan bumi, dan energi pedang panas yang kacau itu hancur saat menyentuh badan Xiao Nunu.
Kaisar abadi jahat berkobar hanya merasakan suatu tenaga dahsyat dan mendominasi yang memantul kembali ke arahnya, dan pedang api suci emas berkobar di tangannya benar-benar langsung terhempas. Sial! Pedang api suci emas berapi-api terbang tinggi ke langit, dan Kaisar abadi jahat berapi-api memuentehkan darah dan terhuyung mundur. Orang-orang di Daozu yang menyaksikan kejadian ini merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan macam apa ini? Xiao Nunu berdiri di sana dan bahkan tidak bisa dipotiong oleh pedang Kaisar abadi Cixi. Tidak diragukan lagi, ini adalah puncak alam Kaisar abadi. Seru seseorang. Sejujurnya, barusan banyak orang sebenarnya tidak percaya bahwa Xiao Nunu telah mencapai puncak alam Kaisar abadi. Sudah berapa lama sejak pertempuran terakhir di Provinsi Baixiao? Saat itu, Xiao Nunu baru berada di tahap awal alam Kaisar abadi. Apakah mungkin baginya untuk naik 3 tingkat dalam waktu sesingkat itu? Namun, ketika fakta-fakta itu tersaji di depan mata mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia sudah tak terkalahkan di alam yang sama dan bahkan bisa bertarung melawan lawan yang lebih tinggi dari levelnya. Namun, Kaisar abadi Cixi, yang hanya berada di tahap tengah alam Kaisar abadi, terlihat sangat lemah di hadapan Xiao Nunu. Sungguh sayang. Menghadapi orang seperti Kaisar abadi Cixi, Xiao Nunu hanya mengejeknya habis-habisan. Swiss. Kemudian, Xiao Nunu mendekati bagian depan Kaisar abadi Cixi dan melancarkan pukulan, menghantam lawannya secara langsung. Ekspresi Kaisar abadi Cixi berubah. Dia menggertakkan giginya dan menghadapi serangan itu dengan kekuatan telapak tangannya. Beraninya kau menyebutku sampah? Kenapa tidak? Saat kata-kata itu jatuh, tinju kedua pria itu bertabrakan, dan dengan ledakan yang tumpul, kekuatan telapak tangan Kaisar abadi jahat api langsung meledak, bersama dengan seluruh lengan kanan Kaisar abadi jahat api. Ah! Kabut darah meledak, dan Kaisar abadi jahat api jatuh karena malu. Dia muenteh darah dan tampak ketakutan. Pukulan yang baru saja dilancarkan Xiao Nunu hanyalah serangan biasa. Dia bahkan tidak mengerahkan kekuatan spiritualnya. Itu murni kekuatan fisik. Namun meski begitu, Kaisar abadi Cixi tidak sanggup menahannya. Xiao Nunu berkata dengan dingin, kalau ini bukan sampah. Lalu apa? Bersambung.